Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang disebut dengan tunggal dan jamak, ya. Tunggal contohnya buku, sedangkan jamak contohnya adalah buku-buku. Jadi jamak itu adalah sebuah kosakata yang menunjukkan bahwa barangnya terdiri dari beberapa item, ya, ada banyak. Begitu pula di dalam bahasa Inggris, kita mengenal yang disebut dengan singular, ya, singular atau gimana bacanya, singular, ya. Ini contohnya book. Sedangkan plural, singular ini artinya adalah tunggal, sedangkan plural ini artinya adalah jamak, ya. Singular contohnya adalah book, sedangkan plural contohnya adalah books. Jadi sangat mudah sekali di dalam bahasa Indonesia untuk mengubah sebuah kata tunggal menjadi jamak, tinggal diulang saja kata tersebut. Sebagaimana di dalam bahasa Inggris juga, yang tadinya book menjadi books, di dalam pluralnya tinggal ditambah huruf S saja di bagian belakangnya. Nah, ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah paham ya semuanya, ya? Ini sebagai muqaddimah saja supaya kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan tunggal dan jamak atau singular dan plural, ya. Kita lihat tulisan yang akan datang. Nah, di dalam bahasa Arab kita juga mengenal yang disebut dengan tunggal dan jamak. Ini kenapa nggak fokus? Nah, ya. Jadi di dalam bahasa Arab yang disebut dengan tunggal atau singular di dalam bahasa Inggris adalah mufrad, ya. Kemudian untuk jamaknya, jamak di dalam bahasa Indonesia juga jamak, ya. Dan di dalam bahasa Inggris disebut dengan plural. Ini jamak, ya. Mufrad dan jamak. Mufrad contohnya kitabun. Kitabun ini artinya satu buah buku bacaan. Bukan buku tulis, ya, buku baca. Dhalibun artinya adalah seorang siswa laki-laki. Rajulun seorang laki-laki. Ya, sekali lagi contoh dari mufrad, kitab, dhalib dan rajul. Kitab, dhalib dan rajul, ya. Jadi ini bagian belakangnya ini yang un itu yang tanwin itu bisa kita wakafkan di situ. Jadi kita bisa baca kitabun, bisa juga kita baca kitab. Begitu, ya. Lalu ini mufradnya. Bagaimana dengan jamaknya? Kitab jamaknya adalah kutubun. Kitabun, kutubun. Kitabun, kutubun. Saya ulang-ulang ini supaya sambil menghafal, ya. Dhalibun jamaknya tullabun. Dhalibun jamaknya adalah tullabun. Lalu kemudian yang ketiga, rajulun jamaknya adalah rijalun. Rajulun jamaknya rijalun. Sehingga di sini polanya itu bermacam-macam di dalam jamak itu. Dari yang tadinya kitabun menjadi kutubun, yang tadinya thalibun menjadi tullabun, yang tadinya rajulun menjadi rijalun, sekumpulan laki-laki, sekumpulan siswa laki-laki. Ini sekumpulan buku-buku, gitu, ya. Jadi karena polanya ini di dalam jamak, di dalam bahasa Arab itu bermacam-macam, maka tidak ada cara lain untuk menguasainya kecuali dengan cara dihafalkan, gitu, ya. Dihafalkan. Kalau kita sudah mengenal sebuah kosakata, ya, maka kita harus mengenal pula bagaimana jamaknya. Nah, kemudian ada sebuah kekhususan yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Apa itu? Bahasa Arab memiliki yang disebut dengan musanna. Musanna ini antara mufrad dengan jamak. Artinya barang-barang yang terdiri dari dua item, maka itu disebut dengan musanna. Bagaimana cara mengucapkan musanna dari mufrad kitab? Mudah sekali, hanya tinggal diberikan alif di bagian belakangnya dan nun yang berharokat kasrah. Yang tadinya kitabun menjadi kitabani. Dhalibun menjadi dhalibani. Rajulun menjadi rajulani, ya. Jadi tambahan alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun, seperti itu. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, ini disebut dengan musanna. Jadi sebelum mufrad itu memasuki jamak, dia melewati satu fase terlebih dahulu yang disebut dengan musanna, ya. Ini kitabun berarti bukunya hanya ada satu saja. Kitabani ada dua. Adapun kutubun ini bisa 3, bisa 4, bisa 100, 1000 dan seterusnya. Ada banyak, ya. Jadi di sini kita harus hafalkan terlebih dahulu
yang jamaknya ini ya, kalau musanna itu mudah sekali menghafalnya, hanya ditambah alif dan nun. Sekarang kita baca sama-sama supaya kita ingat semuanya. Dan yang kita bahas sekarang ini adalah yang berkaitan dengan muzakkar. Sekali lagi muzakkar ya, kita belum masuk ke versi muannasnya. Setelah ini kita akan masuki versi muannas. Kitabun, kitabani, kutubun. Sekali lagi, kitabun, kitabani, kutubun. Talibun, talibani, tullabun. Talibun, talibani, tullabun. Rajulun, rajulani, rijalun. Rajulun, rajulani, rijalun. Sekarang kita masuk ke pembahasan muannas. Yang tadi mudzakkar sudah kita selesaikan ya, sekarang yang muannas. Contoh dari mufrad muannas adalah bintun, majallatun, fatatun. Bintun artinya seorang anak perempuan atau seorang putri, ya. Majallatun sebuah majallah. Fatatun artinya seorang pemudi atau remaja perempuan. Fatatun, ya. Seorang pemudi atau remaja perempuan. Musannanya bagaimana? Mudah ya. Tinggal ditambah alif dan nun. Yang kemudian yang tadinya dhammatain ini menjadi fathah. Ya, jadinya tadinya bintun menjadi bintani. Yang tadinya majallatun menjadi majallatani. Yang tadinya fatatun ya menjadi fatatani, fatatani gitu. Kemudian jamaknya bagaimana? Jamaknya dari bintun ini jamaknya adalah banatun. Majallatun jamaknya adalah majallatun. Fatatun jamaknya adalah fatayatun, ya. Jadi mudah, ini tinggal diberikan alif saja dan tak maftuhah seperti ini, ya, bukan tak marbutah tapi tak yang terbuka seperti ini. Ya, sekarang kita hafalkan terlebih dahulu ya, karena bahasa Arab itu cara menguasainya adalah dengan menghafal. Bintun, bintani, banatun. Bintun, bintani, banatun. Bintun, bintani, banatun. Majallatun, majallatani, majallatun. Majallatun, majallatani, majallatun. Fatatun, fatatani, fatayatun. Fatatun, fatatani, fatayatun. Nah, itu kalau kita membaca semua sampai harokat di huruf terakhir. Kalaupun kita mau waqaf dan kita mau berhenti pada huruf terakhirnya, kita bisa baca bintun menjadi bint, majallatun menjadi majallah, seperti di dalam bahasa Indonesia. Jadi majalah dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab ya. Fatatun menjadi fatah, fatah pakai hak di sini nih ya, pakai hak, fatah. Kemudian juga di sini bintani menjadi bintan, majallatani majallatan, fatatani fatatan, ya. Banatun banat, banat. Majallatun majallat, majallat. Fatayatun fatayat, fatayat. Begitu ya. Jadi pokoknya baca apapun di dalam bahasa Arab, bagian akhirnya ini, huruf yang terakhir itu bisa kita wakafkan dan kita sukunkan. Dilanjutkan kepada pembahasan hitung-hitungan ya, yang disebut dengan al-adad. Al-adad atau bilangan. Di sini bilangannya kita tulis dengan spidol berwarna biru, sedangkan barang yang kita hitung ditulis dengan tinta hitam ya. Jadi di sini yang ditulis dengan warna biru itu adalah bilangannya ya, sedangkan yang ditulis dengan tinta hitam itu adalah kosakata yang kita hitung atau barang yang sedang kita hitung ya. Jadi sebelum kita terapkan, kita harus terlebih dahulu menghafal ya, menghafal bilangan 1 sampai 10 untuk muzakkar. Yang untuk muzakkar itu wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Itu harus dihafal terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Terakhir sekali lagi, wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Seperti itu ya. Sekarang kita terapkan pada kosakata kitab. Kitab itu
adalah sebuah buku ya, maka kalau bukunya ada satu kita katakan kitabun wahidun, menggunakan mufrad. Kita sudah kenal tadi ya mufrad. Kemudian kalau bukunya ada dua kita katakan kitabani isnani. Kitabani isnani ya, isnaninya ini hamzahnya hamzatul wasl sehingga tidak dibaca langsung kitabani isnani, tapi di tulisannya masih ada ya, kitabani isnani. Kemudian kalau tiga buku, maka kita tidak menggunakan bentuk mufrad lagi ataupun musanna, tapi yang kita gunakan adalah bentuk jamak, sehingga kita katakan salah satu kutubin. Salah satu kutubin ya. 4 bagaimana? 4 arba'atu kutubin, 5 khamsatu kutubin, 6 sittatu kutubin, 7 sab'atu kutubin, 8 samaniyatu kutubin, 9 tis'atu kutubin, 10 asyaratu kutubin. Nah, seperti itu ya. Jadi mufrad itu digunakan pada angka 1, musanna digunakan pada angka 2 ya. Sedangkan jamak digunakan pada angka 3 sampai 10. Kita ambil lagi misalnya kosakata yang lain, rajulun, rajulun wahidun, rajulan isnani, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, samaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, asyaratu rijalin ya. Nah, kemudian sekarang memasuki pembahasan untuk muannas ya. Muannas. Sebelumnya harus dihafalkan terlebih dahulu bilangan yang khusus untuk muannas dari 1 sampai 10. Yang khusus untuk muannas seperti ini, wahidah, wahidah ya, isnatani, isnatani, salas, salas, tidak menggunakan tak marbutah ini ya, dari 3 sampai 10 tidak menggunakan tak marbutah bagian belakangnya. Berbeda dengan muzakkar tadi. Arba', khams, khams, sit, sit, sab', sab', samani, 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 tis'a, 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 ashar, ashar, ashar bisukun shin. Jadi shinnya ini harus sukun ya. Sekali lagi ya, wahidah, isnatani, salas, arba', khams, sit, sab', samani, tis'a, ashar. Sekali lagi sambil dihafalkan ya, wahidah, isnatan, salas, arba', khams, sit, sab', samani, tis'a, ashar. Nah, sekarang kita terapkan pada kosakata bintun. Bint, seorang anak perempuan atau seorang putri ya. Bintun wahidatun, bintan isnatani, salasu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, ashru banatin. Sekali lagi, bintun wahidah, bintan isnatani, salasu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, ashru banatin. Kita terapkan pada kosakata yang lain, misalnya fatatun ya. Fatatun artinya seorang pemudi. Kalau bintun ini masih kecil, anak kecil perempuan. Kalau fatatun itu remaja perempuan. Fatatun wahidatun, fatatan isnatani, salasu fatayatin ya. Jadi untuk nomor yang 1 ini dia menggunakan mufrad, nomor 2 menggunakan musanna, nomor 3 sampai 10 menggunakan jamak ya. Salasu fatayatin, arba'u fatayatin, khamsu fatayatin, sittu fatayatin, sab'u fatayatin, samani fatayatin, tis'u fatayatin, ashru fatayatin. Kemudian di sini ada beberapa kosakata yang akan dibahas. Mujallad, mujallad atau mujalladun ini adalah 1 jilid buku. Misalnya ya ini buku ini terdiri dari 1 jilid, maka ini disebut dengan mujallad ya. Itu mujallad. Waladun artinya anak laki-laki.
uh, kebalikan dari bintun ya. Kemudian maudhu'un. Maudhu' artinya adalah judul atau tema. Tema sebuah pelajaran atau tema sebuah ceramah atau khutbah atau apa. Pokoknya ini adalah tema atau judul ya. Mujallad ini bentuknya mufrad, sedangkan musannanya mujalladani, dan jamaknya adalah mujalladatun. Seperti jamaknya muannas ya, tapi dia ini muzakkar nih. Ini muzakkar. Ya. Kemudian waladun ini ada satu dan jamaknya adalah auladun dan musannanya adalah waladani. Waladun, waladani, auladun. Kemudian maudhu' artinya tema, ini jamaknya adalah maudhu'atun. Seperti tadi mujalladatun ya, tambahin alif dan ta. Ini juga maudhu'atun. Ini tema-tema artinya, sedangkan musannanya adalah maudhu'ani. Ya. Intinya kalau buat musanna itu mudah sekali, tinggal diberikan alif dan nun. Sekarang misalnya ada satu tema, berarti maudhu'un wahidun. Satu jilid buku, mujalladun wahidun. Satu orang anak laki-laki, waladun wahidun. Kalau ada dua bagaimana? Mujalladani ithnani, maudhu'ani ithnani, waladani ithnani. Ya. Kemudian kalau ada tiga bagaimana? Salah satu mujalladatin, salah satu maudhu'atin, salah satu auladin. Ada lima bagaimana? Khamsatu mujalladatin, khamsatu maudhu'atin, khamsatu auladin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.